semuanya, perkenalkan nama saya Arizatu Sofia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka studi anatomi. Selamat menyaksikan. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana bagian memisahkan, tomi iris atau potong. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh satu dengan yang lain. Ini adalah posisi anatomi. Posisi ini digunakan sebagai rujukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat dijelaskan. Posisi yang pertama yaitu tubuh berdiri tegak dengan kedua kaki rapat paralel mendatar di lantai. Yang kedua, kepala lurus, mata melihat ke depan. Ketiga, lengan di sisi tubuh. Keempat, telapak ke depan tangan membuka. Dan yang kelima yaitu ibu jari mengarah keluar tubuh. Adapun istilah-istilah lokasi anatomi bidang proyeksi tubuh, bidang sagital, membagi bagian tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Yang pertama, mid sagital, membagi bagian tubuh menjadi dua bagian kanan dan kiri sama besar. Yang kedua yaitu parasagital, membagi bagian tubuh menjadi dua bagian kanan dan kiri yang tidak sama besar. Dari potongan sagital kita mengenal adanya kanan dan kiri. Lalu bidang frontal atau koronal yaitu membagi bagian tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Dari potongan koronal kita mendapatkan istilah depan anterior dan belakang posterior. Kemudian bidang transversal atau horizontal membagi bagian tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Sedangkan dari potongan transversal kita mengenal istilah atas superior dan bawah inferior. Selanjutnya tubuh manusia dibagi menjadi regio atau daerah dan area lokal spesifik yang dapat diidentifikasikan pada permukaan tubuh. Yang pertama, bagian aksial yaitu kepala meliputi wajah dan tengkorak, kemudian leher, kemudian batang tubuh yang meliputi torak dan abdomen. Yang kedua, bagian apendikular yang terdiri dari ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Ini adalah gambar tampak samping atau lateral, kepala caput yang meliputi frontal, parietal, dan occipital. Dan leher atau coli yang pertama yaitu cervicalis anterior, sternocleidomatodia, cervicalis lateralis, cervicalis posterior. Kemudian ini gambar patung tubuh tampak ventral. Bagian tubuh tampak ventral yang terdiri dari torak yang meliputi regio mammaria, regio sternalis, pectoralis, axillaris, scapularis, vertebralis. Ada juga abdomen yang meliputi umbilicalis. Dan ini gambar bagian tubuh tampak dorsal atau belakang yang terdiri dari vertebralis, scapularis, infrascapularis, lumbalis, sternalis, glutealis, analis. Lalu ini adalah gambar tampak depan atau ventral. Yang pertama yaitu ekstremitas superior yang terdiri dari bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, dan tangan. Dan yang kedua ada ekstremitas inferior yang terdiri dari paha, lutut, tungkal, dan kaki. Di dalam anatomi terdapat bagian pada abdomen. Daerah pada abdomen dapat dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. Pada gambar ini terlihat 4 kuadran pada abdomen. Yang pertama yaitu abdomen kuadran kanan atas, kedua kuadran kiri atas, ketiga kuadran kanan bawah, dan yang keempat kuadran kiri bawah. Dan pada gambar ini terlihat 9 regio pada abdomeni pelvis yang terdiri dari hipokondrium kanan dan kiri, epigastrium, lumbar kanan dan kiri, umbilikal, hipogastrium, dan inguinalis kanan dan kiri. Posisi relatif dan arah. Terminologi ini digunakan untuk menjelaskan lokasi dari satu bagian terhadap bagian lain. Digunakan
midline atau garis tengah sebagai patokan. Pada gambar dari posisi relatif dan arah terdiri dari yang pertama yaitu anterior atau ventral menuju ke arah depan, kedua posterior atau dorsal menuju ke arah belakang, ketiga superior atau cephalic atau cranial atau rostral, bagian ini berada di atas bagian lain atau menuju ke arah kepala, inferior atau cauda, bagian ini berada di bawah bagian lain atau menuju ke arah kaki. Relatif dan arah juga meliputi bagian. Yang pertama yaitu bagian dalam visceral adalah terletak di bagian dalam tubuh, dan kedua superficial adalah setiap bagian yang di dekat ke permukaan tubuh. Dan yang terakhir ada proximal adalah menjelaskan bagian yang lebih dekat ke batang tubuh, dan distal adalah menjelaskan bagian yang menjauhi batang tubuh.